Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arindra Dewi dengan NIM 2102010201051. Di sini saya akan menganalisis mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik selama semester 1. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, materi yang pertama adalah sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Latar belakang manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan adalah, pada dasarnya, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Mereka selalu mencari kebenaran untuk mendapatkan jawaban, dan setiap jawaban juga harus selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara ilmiah. Lalu, mengapa orang mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran? Yang pertama, mengapa orang mencari pengetahuan? Yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal-hal yang berguna membantu keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, mengapa orang mencari kebenaran? Yaitu karena kebenaran merupakan sifat dari pengetahuan yang diharapkan. Lalu, bagaimanakah cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan? Yang pertama ada pengalaman empiris. Yang kedua, penalaran deduktif. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Yang keempat, otoritas. Yang terakhir, penalaran induktif. Lalu, bagaimanakah cara memperoleh kebenaran? Yang pertama dengan penemuan secara kebetulan. Yang kedua dengan penemuan juga, namun melalui uji coba dan ralat alias trial and error. Yang ketiga, penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Yang keempat, secara spekulatif. Yang kelima, penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Yang keenam, kebenaran melalui penelitian ilmiah. Materi yang kedua, ada ilmu pengetahuan dalam filsafat, sains, dan agama. Yang pertama, letak ilmu pengetahuan dalam filsafat. Filsafat sangat diperlukan kehadirannya pada setiap perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesialisasi keilmuannya. Para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tentang filsafat diharapkan mampu memahami keterbatasan diri dan lingkungan, sehingga pemikiran yang ditindakinya tidak terperangkap oleh arogansi intelektual yang dimiliki. Yang kedua, letak ilmu pengetahuan dalam sains. Sains merupakan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin ada teori-teori baru yang mematahkan teori lama. Sehingga bisa dibilang sains bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir ada letak ilmu pengetahuan dalam agama. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik khas yang berbeda secara fundamental dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di Barat, baik landasan, sumber, sarana, dan metodologi. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam, fisik, dan alam metafisik. Diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cakupan ilmu sangat luas, tidak hanya mengikuti persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait akhirat. Materi yang ketiga, ada aliran-aliran mendapatkan kebenaran, yaitu empirisme, idealisme, dan rasionalisme. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni yang hadir dalam jiwa.
Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau jiwa. Yang kedua ada empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Yang terakhir ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran-aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Materi yang keempat ada aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Yang pertama, apa sih aksiologi itu? Aksiologi adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu mengenai nilai dan moral. Dalam filsafat, mengacu pada persoalan etika atau moral dan estetika atau keindahan. Yang kedua ada epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, serta valid tidaknya sesuatu pengetahuan itu. Yang terakhir ada ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Selanjutnya ada etika dan landasan pengetahuan. Ilmu pengetahuan memerlukan etika dan norma untuk menentukan apakah ilmu pengetahuan itu baik atau buruk, dan menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun pandangan mengatakan bahwa ada 3 pandangan tentang ilmu dan etika. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat bermaknanya atau tidak bermaknanya sesuatu. Pendapat kedua mengatakan bahwa etika memang dapat berperan dalam tingkah laku, seperti pada penyelidikan, putusan-putusan mengenai baik tidaknya pembenaran, dan petunjuk mengenai penerapan ilmu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada ilmu itu sendiri. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa aktivitas ilmiah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek-aspek mensejahterakan manusia. Selanjutnya ada metode-metode ilmiah subjektivisme dan objektivisme. Metode subjektivisme. Menurut Tius, subjektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan keadaan sadar. Dan menurut Smith-Nolan, subjektivisme adalah pemikiran atas pengalaman diri sendiri. Selanjutnya, metode subjektivisme. Menurut Titus Smith-Nolan, objektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera. Menurut Ahmad Tafsir, objek pengetahuan sains adalah semua objek yang empiris. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, objek sains hanya berada dalam ruang lingkup panca indera. Menurut Haji Ahmad Mustafa, menelaah hakikat tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang segala realitas yang nampak di hadapan manusia. Materi selanjutnya ada dasar-dasar logika. Yang pertama ada pengertian logika. Logika merupakan ilmu yang mengajarkan aktivitas akal atau berpikir sebagai objek material.
Sedangkan bentuk dan hukum berpikir merupakan objek formal dari logika. Prinsip dasar logika adalah yang dimana melewati unsur-unsur asas identitas, asas kontradiksi, dan asas penolakan. Selanjutnya, macam-macam logika. Ada dua macam logika. Yang pertama, logika kodratiah. Dalam logika ini, suatu akal dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan. Namun, dalam hal ini tentu akal budi manusia dapat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Yang kedua ada logika ilmiah. Logika ini berfungsi untuk membantu logika kodratiah. Logika ini memperluas dan mempertajam pikiran dan akal budi. Dengan bantuan logika ilmiah ini, suatu akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat dan teliti. Menurut Jan Hendrik Rappard, fungsi logika adalah yang pertama dapat membantu seseorang berpikir secara rasional, kritis, lurus, dan tepat. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa ingin mencapai kebenaran guna menghindari kekeliruan. Selanjutnya adalah ciri-ciri logika. Ciri-ciri logika terdiri atas yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Dan materi yang terakhir adalah logika sesat pikir. Pengertian logika berasal dari Yunani Yuno, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang ditukarkan lewat kata dan diingat dan dinyatakan dalam bahasa. Pengertian sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi, pengertian logika sesat pikir adalah argumen yang teralih benar padahal argumen tersebut salah. Lalu, bagaimanakah cara menghindari sesat pikir? Nah, caranya untuk menghindari kesesatan pikir, misalnya kita harus tetap bersikap kritis terhadap apapun yang kita sampaikan. Dalam hal ini, baik terhadap peranan bahasa dan penggunaannya merupakan hal yang sangat menolong dan penting. Baik, itu tadi hasil analisis saya selama semester 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.